Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita cerita tentang tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang membangun budaya kerajaan Allah dalam keluarga. Nah lovers, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka opini dan budaya manusia dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Akibatnya, manusia tidak hidup dalam budaya kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, budaya yang dibangun di dalam kehidupan keluarga menjadi tidak didasari dan dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi berdasarkan kebenaran manusia, cara pandang dan opini-opini serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi yang ada di dunia yang sangat berbeda dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Nah, saat budaya di dalam keluarga tidak didasari oleh firman Tuhan, akibatnya apa nih? Kehidupan dan atmosfer di dalam keluarga menjadi tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Sebab manusia berusaha untuk mencari dan mendapatkan kehidupan damai sejahtera dan sukacita ini di dalam keluarga bukan dari Tuhan lagi, tetapi dari mana? Dari dunia, seperti dari uang, materi, barang-barang branded, penampilan, status sosial, dan apa yang mereka makan, apa juga yang mereka minum, dan juga yang lain-lainnya. Nah, karena budaya dalam keluarga tidak lagi dibangun sesuai dengan kebenaran dan nilai-nilai prinsip kerajaan Allah, yaitu prinsipnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka budaya yang dibangun dalam kehidupan keluarga menjadi duniawi, yaitu egois, tidak rendah hati, saling berkompetisi, saling menuntut, memanipulasi, menyakiti, menyalahkan, dan lain-lain. Wah, itu kalau udah begitu repot banget ya. Capek ya? Ya, apalagi udah kompetisi, saling menyalahkan, saling menyakiti. Jadi budaya kerajaan Allah udah hilang Udah ya. hilang, tidak ada lagi Iya, ya jadi budaya seperti, kasihnya ya. itu seperti apa orang-orang duniawi seperti itu ya. Nah, apabila kita terus membiarkan budaya duniawi ini ada dan dihidupi dalam keluarga kita, maka ini akan menjadi pola hidup yang akan terus diturunkan, diwariskan, dan dihidupi oleh anak-anak kita. Dan tentunya juga keturunan kita. Sehingga meskipun kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya Yesus, tetapi kehidupan sehari-hari kita menjadi tidak sesuai dengan iman kita. Oleh karena itu, supaya budaya dalam kehidupan keluarga kita sesuai dengan iman kita di dalam Yesus, maka kita harus membuang semua opini-opini dunia itu yang berasal dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, dan menggantikannya dengan opini-opini Tuhan yang berasal dari kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ini penting banget ya, berhenti dan kemudian kita membuang Kita membuang semua opini yang dari dunia itu dan ya. menggantikannya Dengan yang baru ini opini ya, Tuhan, dari ya. kerajaan Allah. Amin. Nah lovers, apa kata firman Tuhan tentang bagaimana membangun budaya kerajaan Allah dalam keluarga? Kita mau sama-sama lihat ya, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, kita akan baca dari versi The Passion Translation. Karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Lovers, kehidupan kita di dunia ini sebagai orang percaya adalah hidup dalam dua dimensi kerajaan. Yang pertama yaitu kerajaan dunia yang dikendalikan oleh kedagingan, di mana fokusnya adalah makan dan minum. Dan kemudian yang kedua yaitu kerajaan Allah yang dikendalikan oleh Roh Kudus, di mana fokusnya adalah hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.
Nah ini penting banget ya, Iya. kita harus tahu benar ya, kerajaan Allah sama kerajaan dunia ini beda sekali Iya. gitu ya. Nah, jadi kita harus mempunyai belief system atau sistem keyakinan yang percaya, mengerti dan menyadari bahwa oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, status dan posisi kita sudah berada dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, amin. Sehingga kita harus selalu menjaga kehidupan keluarga kita supaya tidak keluar dari kerajaan Allah dan supaya juga tidak masuk ke dalam kerajaan dunia. Amin ya, kita Iya. harus jaga itu ya, Jaga kita harus benar. sadar hal itu ya. Amin ya. Yaitu dengan bagaimana nih caranya? Yaitu dengan membangun nilai-nilai dan budaya dalam keluarga. Bahwa hidup benar lebih tinggi daripada uang. Nah ini penting banget ya, Iya, hidup benar lebih tinggi daripada uang ya. Sebab dalam kerajaan Allah, hidup benar itu lebih tinggi daripada uang. Sedangkan dalam kerajaan dunia, uang lebih tinggi daripada hidup benar. Jadi relasi, persahabatan, pertemanan, dan kesetiaan kita dibangun bukan karena uang dan mencari keuntungan, tetapi dibangun karena kasih, kemurnian, ketulusan, dan sikap hati yang benar. Amin. Nah, ini penting banget ya. Iya. Di dalam kerajaan Allah tuh semuanya harus ada dalam kemurnian, ketulusan ya. dan kasih ya. Kemudian kita membangun budaya dalam keluarga bahwa yang membuat kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan sukacita bukan karena hal-hal duniawi itu seperti apa? Uang, harta, kekayaan dan lain-lain. Tetapi karena Tuhan, ini penting sekali ya. Iya. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita sudah diberi kasih karunia untuk dapat apa? Hidup benar, hidup rukun, saling mengasihi, saling membangun, saling menyembuhkan, dan seterusnya. Ya, kita sudah diberi kemampuan itu ya. Amin ya. Amin ya. Nah lovers, kami ini mau bersaksi nih ya. Nih kami berdua ini, kami datang dari latar belakang yang dari keluarga yang punya pola dan kebiasaan serta budaya yang berbeda banget ya. Iya. Kita sangat berbeda Sangat ya. berbeda. Antara saya dan Agus suami saya. Nah, karena saya ini mempunyai satu pengertian, satu pemikiran bahwa bagi saya barang yang kita miliki itu harus dijaga, disimpan dengan baik dan jangan sampai hilang. Sehingga kita ini dapat menjadi mengelola dan bertanggung jawab dengan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, itu cara berpikir saya. Nah, Robert beda nih sama saya ya. Jadi kalau saya ini barangnya hilang, yang sudah nggak, kalau ada barang hilang tuh jadi ini, udahlah nggak usah dipikirin. Terus apa lagi? Ya udahlah nggak usah repot-repot, beli aja lagi. Jadi simple gitu, kira-kira begitu ya. Nah itu yang apa namanya yang saya lakukan. Nah cara berpikir dan kebiasaan saya seperti ini membuat istri saya ini melihat bahwa saya memiliki budaya yang gampangin, yang tidak bertanggung jawab untuk mengelola uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan banyak hal lain lagi yang kami temukan ya di antara kami berdua ya, bahwa ternyata budaya kami berdua ini sangat-sangat berbeda dan membuat kami ini sering konflik akhirnya. Iya, jadi Kami sering saling konflik. menyalahkan Iya. dan membuat kami bukannya fokus untuk membangun budaya keluarga yang benar, tapi akhirnya jadi fokus untuk saling melihat kekurangan dan saling menyalahkan. Nah itu Robert itu capek banget deh. Karena apa yang dilihat tuh hanya kekurangannya aja terus akhirnya Saling apa? menyalahkan lagi. Disalahin, terus kamu dari dulu begitu orangnya, akhirnya apa? Nggak selesai-selesai deh gitu ya. Nah setelah kami bertobat, percaya Yesus, mengenal Yesus, dan mulai belajar untuk merubah belief sistem kami atau sistem keyakinan kami supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ternyata perlahan-lahan belief sistem kami atau sistem keyakinan kami mulai berubah. Lalu hidup kami, kebiasaan kami, dan budaya hidup kami juga berubah. Wow, lovers. Ternyata ketika kita menyadari identitas kita sebagai ciptaan baru dan sebagai anak Allah atau putra-putrinya Allah yang sangat dikasihi, maka belief system atau sistem keyakinan kita berubah. Iya. Lalu kebiasaan kita pun berubah. Kemudian
budaya hidup kita pun menjadi berubah ya. Amin. Ini penting banget ya. Iya. Ketika kita menyadari identitas kita, ya, belief system kita berubah. Iya. Terus akhirnya apa? Kita belajar mau belajar melakukan juga apa mau. yang dikatakan firman. Amin. Ya, akhirnya kebiasaan kita berubah, Iya. hidup kita juga berubah ya. Nah, lovers, supaya kita dapat mengerti bagaimana membangun budaya kerajaan Allah dalam keluarga, yang pertama, sebagai suami istri dan sebagai orang tua, kita harus berhenti memakai dan membawa budaya keluarga kita yang lama dan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kedua, sebagai suami dan istri, kita sama-sama bertanggung jawab dan mengambil komitmen untuk membuang semua budaya dunia yang didasari oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan yang ketiga, sebagai suami istri sama-sama bertanggung jawab dan mengambil komitmen untuk membangun dan menghidupi budaya kerajaan Allah yang didasari oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, lovers, kalau hari-hari ini sepertinya pernikahanmu seringkali banyak konflik dan saling menyalahkan, ya, akhirnya suasana dalam kehidupan keluarga sudah tidak ada damai sejahtera lagi, nggak ada sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Oleh anugerah Tuhan, kami bangkit untuk menolak cara berpikir, kebiasaan, dan budaya-budaya duniawi di dalam kehidupan keluarga kami yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Kami percaya di dalam Kristus, identitas kami adalah ciptaan baru dan putra-putrinya Allah. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup dalam budaya kerajaan Allah, yaitu di dalam keluarga kami ini, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.